Di balik bentang alam dan kehidupan masyarakatnya, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah menyimpan jejak sejarah dan kekayaan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Cagar budaya, tradisi leluhur, kesenian hingga kearifan lokal masyarakat Dayak terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun di tengah perkembangan zaman, warisan tersebut menghadapi tantangan untuk tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Inilah kisah tentang Barito Timur, tentang warisan masa lalu yang tetap hidup di masa kini, serta upaya merawat budaya sebagai jati diri dan kekuatan bagi masa depan. Pemirsa, Barito Timur memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata yang menjadi bagian penting dari jati diri daerah. Merawat cagar budaya sekaligus mengembangkan destinasi wisata bukan hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memperkuat identitas daerah dan membuka peluang bagi generasi mendatang. Dalam lensa Kalteng kali ini, kita akan melihat bagaimana upaya menjaga kekayaan budaya dan wisata di Barito Timur agar tetap menjadi lestari dan semakin dikenal. Saya Eka Ristihartani hadir untuk Anda dalam Lensa Kalteng dengan tema merawat cagar budaya dan wisata, menjaga identitas. Di Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, terdapat salah satu cagar budaya yang syarat akan nilai sejarah dan spiritual, yaitu kompleks makam yang menjadi tujuan wisata ziarah masyarakat. Situs ini dikenal luas sebagai makam Putri Mayangsari, seorang tokoh yang diyakini berasal dari keturunan Kerajaan Banjar. Keberadaan makam ini tidak hanya menjadi penanda sejarah masa lampau, tetapi juga menjadi bagian penting dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat setempat yang terus dijaga hingga kini. Setiap tahunnya makam Putri Mayangsari ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah yang datang untuk berdoa dan mengenang jejak sejarah sang putri. Selain sebagai tempat ziarah, kawasan ini juga menjadi simbol perpaduan antara sejarah, kerajaan, dan kearifan lokal masyarakat Barito Timur. Keberadaan situs ini memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan leluhur agar tidak hilang ditelan waktu. Ini namanya tanah Sengarasi, Bu. Sengarasi, Lubuk Kajang, ini tanah keramat. Jadi awal mulanya Putri Mayang dibawa ke sini dari Banjar. Soalnya oleh ada mufakat baik Banjar, Kesultanan Banjar sama orang di sini, para sesepuh orang dulu di tanah Sengarasi ini pada mufakat baik, jadi dikasihlah Ibu Putri Mayang untuk dibawa ke sini sama orang lapas. Jadi Putri Mayang ini dibawa ke sini nih lengkap, tidak ada kekurangan lagi. Dari Banjar sana bawa itik 2 ekor, ayam 2 ekor, burung dara 2 ekor. Segala kambing, istilah kambing domba, sapi apa tuh segala lengkap. Kelengkapannya tidak ada kurang, segala padi apa, segala bibit, segala macam tuh semua lengkap. Jadi disarah ke sini. Jadi dibawa orang lapas ke kampung Jaar Sengarasi ini. Jadi tinggallah Putri Mayang tuh di sini ya sampai waktu berangkat dari sana. Sebelum berangkat tuh burung dara 2 ekor tuh sampai Gunung Burung Lapas, kan ada di sana Jalan Banjar tuh Gunung Burung Lapas. Disitulah Raja Banjar itu melepas burung dara 2 ekor tuh. Jadi
bilang ini Sultan Suryansah, di mana ke Borong ini turun nanti berarti di situlah kampung anakku, bilangnya. Anakku dibawanya Uriah Mapas. Jadi kan orang dulu, zaman dulu tuh kan orang bisa membacanya. Jadi orang lihat arah matahari. Jadi lihat orang matahari, oh ya di sana, kecil di sini turunnya, oh ya. Jadi oh di situlah tempat anakku tinggal sama Uriah Mapas. Jadi lama kelamaan mereka ini Uriah Mapas sama Putri Mayang ini tinggal satu rumah, tapi enggak dikawinkan. Mereka tuh adik kakak, enggak dikawinin. Di kompleks makam Putri Mayang Sari, terdapat pula makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan kakak angkat sang putri, yakni Uriah Mapas. Keberadaan makam Uriah Mapas turut melengkapi kisah sejarah dan cerita yang berkembang di tengah masyarakat mengenai sosok Putri Mayang Sari. Situs ini menjadi bagian dari rangkaian warisan sejarah yang memiliki nilai budaya dan cerita turun-temurun, sekaligus memperkaya jejak sejarah yang tersimpan di komplek makam tersebut. Ini adalah makam dari Uriah Mapas Negara atau dengan nama Damung Wanarunsa. Jadi beliau dulu itu dengan nama Damung Wanarunsa atau Uriah Lana yang disebut. Kalau Uriah Mapas Negara itu adalah gelar pada saat beliau pergi Malek Sangkin ke Kayu Tanggi. Nah, jadi di sini sudah disampaikan ini pada tahun 1569, abad ke-15 sampai 16. Itu setelah keruntuhan Majapahit. Kalau hubungannya secara langsung tentu karena beliau ini kemarin pada masa itu menagih hutang. Hutang yang ditagih itu sebenarnya hutang dari hukum adat itu sendiri. Pada saat seseorang itu meninggal tidak wajar, maka hukum adat itu akan berlaku kepada si pelaku, kan begitu. Seperti juga hukum positif kan, arti berlaku. Nah, jadi Uriah Mapas Negara ini datang ke sana itu untuk minta ganti, minta bayar di atas kematian adeknya Uriah Rinyan. Sehingga di sini dituliskan Uriah Mapas Negara itu 1569 sampai 1628 Aruk Nawan Raja Matahabang atau Sultan Suryansah, dan diberi julukan Manaunya itu dia bawa ini mandau dan penumbuk padi. Manaunya itu disebut Luguk Lansar Tewumea. Luguk Lansar Tewumea itu adalah sebutan dari senjata atau mandau. Haus akan darah, lapar akan daging. Nah, jadi beliau ini ibarat kata itu pada saat saudara kita meninggal, berarti kita kan mau menagih hukum yang semestinya harus dibayar. Yang pada akhirnya membuat sebuah kesepakatan damai, sehingga di atas kesepakatan damai itu sebagai simbol perdamaian Ibu Putri Mayang Sari berada di sini dan diangkat sebagai saudara beliau. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story
of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Menjaga tradisi turun-temurun juga terlihat di Desa Magantis, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Masyarakat masih mempertahankan sebuah tradisi turun-temurun yang syarat dengan nilai keagamaan dan kebersamaan, yakni tradisi tolak bala. صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأعناق فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun, khususnya pada malam Rabu terakhir di bulan Safar. Bagi masyarakat setempat, tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon perlindungan serta keselamatan bagi seluruh warga desa. Rangkaian kegiatan diawali dengan berkumpulnya warga untuk membaca surah Yasin secara bersama-sama. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan selawat burdah yang menjadi bagian penting dalam tradisi tersebut. Suasana hikmat dan penuh kebersamaan terasa ketika masyarakat berkumpul, mulai dari orang tua hingga generasi muda, untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Usai pembacaan doa dan salawat, warga kemudian berjalan bersama dari depan desa menuju ujung desa. Sepanjang perjalanan, lantunan salawat burdah terus dikumandangkan sebagai bagian dari doa dan ikhtiar masyarakat. Warga juga membawa obor yang menerangi perjalanan, menciptakan suasana khas sekaligus menjadi simbol semangat kebersamaan dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tolak bala Desa Magantis bukan sekedar kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi dan gotong royong antar warga. Di tengah perkembangan zaman,
masyarakat tetap berupaya menjaga tradisi tersebut agar tidak tergerus waktu, sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya dan keagamaan kepada generasi muda. Pak, hari ini kita melaksanakan apa? Melaksanakan tulak bala. Apa itu, Pak? Tulak bala itu rutin dilaksanakan tiap tahun. Itu untuk tulak bala itu di bulan Sapar. Jadi di bulan Sapar ini kan ya apalagi musim kemarau ini kan jadi tulak bala ini tujuannya untuk supaya kita terhindar dari segala bencana, dari segala musibah dan sebagainya. Apa saja yang dilakukan tadi, Pak? Yang dilakukan adalah acara membaca Yasin dan sebagainya dan membaca Burdah dan sebagainya dan langsung dari ujung kampung sampai ke ujung kampung. Ini rutin, Pak ya? Ya rutin tiap tahun, ya tiap bulan Sapar diadakan. Diikuti oleh siapa saja nih, Pak? Oh, diikuti oleh seluruh masyarakat Menggantis. Menggantis, Pak Ya, Oke. tidak terkecuali. Jadi kita sudah melaksanakan sebagai ritual keagamaan yang agendanya tiap tahun dilakukan oleh pemerintah desa. Namun itu juga didukung oleh seluruh masyarakat desa Menggantis. Berapa kilo, Pak, jarak dari depan ke sini dan diikuti oleh siapa saja? Kurang lebih 2 kilo lah. Jadi perjalanan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ini. Jalan kaki, Pak ya? Ya, Jalan kaki. jadi semua itu jalan kaki. Ada obornya juga tadi, Pak ya? Ya, ada obor. Apa aja yang diisi tadi, Pak? Pengajian atau? Ya, maksudnya dari awal pertama tadi kita membaca Yasin, terus ajan, kemudian untuk berjalannya kita membaca Tabarak. Terakhir di finishnya di sini, Pak ya? Ya, terakhir di ujung kampung. Dari lantunan, selawat, dan cahaya obor yang menyusuri jalan desa, tersimpan pesan tentang pentingnya menjaga warisan leluhur dan kebersamaan sebagai bagian dari identitas masyarakat Barito Timur. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. In the gentle
embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, berdiri sebuah bangunan yang menjadi simbol kehidupan dan identitas masyarakat suku Dayak Maanyan, yakni Betang Lewu Hante. Rumah adat ini berada di Desa Taniran, Kecamatan Benua Lima, tidak jauh dari wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Keberadaannya menjadi salah satu jejak penting yang menggambarkan kekayaan budaya serta kearifan lokal masyarakat Dayak Maanyan yang kini terus dipertahankan hingga kini. Dalam bahasa masyarakat setempat, Lewu Hante berarti rumah besar. Lebih dari sekedar bangunan tempat tinggal, rumah betang memiliki makna yang erat dengan kehidupan bersama, gotong royong, serta hubungan kekeluargaan. Konsep rumah panjang menjadi gambaran bagaimana masyarakat pada masa lalu hidup berdampingan, saling membantu dan menjaga kebersamaan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Betang Lewu Hante juga menjadi ruang untuk mengenalkan berbagai tradisi dan nilai budaya Dayak Maanyan kepada generasi penerus. Berbagai kegiatan budaya dapat menjadi bagian dari kehidupan di rumah adat ini, mulai dari pertemuan masyarakat hingga pelestarian kesenian dan tradisi leluhur. Kalau istilahnya dalam Bartim itu yang ininya Ada makna itunya. Iya, ada maknanya. Setiap bagian dari rumah betang menyimpan cerita tentang perjalanan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, Betang Lewu Hante tidak hanya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Dayak Maanyan,
tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Barito Timur. Nah, sebenarnya dari warisan leluhur kemudian budaya yang ada, sejauh mana sih peran pemerintah untuk memberikan perawatan, kemudian memberikan perhatian kepada situs-situs budaya yang ada di Kabupaten Barito Timur, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, ini saat Yamin Adi sekarang menjabat di periode 2025 sampai 2030. Di sini kita memang berkomitmen juga untuk menginventarisir semua cagar budaya, dan ini akan kita rawat, akan kita bersihkan sebagaimana mestinya. Memang sejauh ini kita dari pemerintah daerah mencoba untuk terus, walaupun ya tadi sudah dikatakan ada beberapa efisiensi, tapi bukan berarti untuk mengurangi apa yang akan kita laksanakan kewajiban dari kita. Di tengah perkembangan zaman, keberadaan rumah adat ini mengingatkan bahwa kemajuan tidak harus menghapus akar budaya. Merawat Betang Lewu Hante berarti menjaga ruang hidup budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Dayak Maanyan agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pemirsa, cagar budaya dan wisata merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi Kabupaten Barito Timur. Dengan menjaga warisan budaya, melestarikan tradisi, serta mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan, kita juga turut menjaga identitas daerah sekaligus mewariskan kekayaan tersebut kepada generasi berikutnya. Saya Eka Risti Hartani pamit dari Lensa Kalteng, sampai jumpa pada episode berikutnya.